Assalamualaikum, selamat datang di channel Kata-Kata Motivasi. Video ini berisi video tentang kata-kata motivasi belajar dari Bruce Frederick Skinner. Teman-teman semua boleh menonton video ini sampai selesai. Bruce Frederick Skinner, tanggal 20 Maret tahun 1904 sampai 18 Agustus tahun 1990, adalah seorang psikolog Amerika Serikat terkenal dari aliran behaviorisme. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan, operant conditioning. Setiap makhluk hidup pasti selalu berada dalam proses bersinggungan dengan lingkungannya. Di dalam proses itu, makhluk hidup menerima rangsangan atau stimulan tertentu yang membuatnya bertindak sesuatu. Rangsangan itu disebut stimulan yang menggugah. Stimulan tertentu menyebabkan manusia melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Skinner percaya bahwa kita tidak memiliki sesuatu yang dinamakan pikiran, tetapi yang ada adalah produk perilaku yang dapat diamati daripada kejadian-kejadian mental yang terjadi secara internal. Skinner menempuh pendidikan dalam bidang bahasa Inggris dari Hamilton College. Beberapa tahun kemudian, Skinner menempuh studi dalam bidang psikologi di Universitas Harvard. Pada tahun 1936, ia mengajar di Universitas Minnesota, dan pada tahun 1948, ia mengajar di Universitas Harvard sampai akhir hayatnya. Salah satu buku terbaik dalam bidang psikologi yang ditulisnya adalah Walden 2. Disclaimer, video ini berisi kata-kata motivasi belajar dari Bruce Frederick Skinner yang disertai dengan link sumbernya. Link sumber bertujuan untuk menghargai hak cipta dan kekayaan intelektual. Juga bertujuan untuk memudahkan penonton menelusuri sumbernya. Baiklah teman-teman semua, marilah kita ke videonya. Yang pertama, tidak ada yang bertanya bagaimana memotivasi bayi. Seorang bayi secara alami mengeksplorasi semua yang dia bisa, kecuali dicegah. Dan bahkan kemudian, kecenderungan ini tidak mati sendiri, ia dimusnahkan. Yang kedua, fakta paling signifikan dari waktu kita adalah melemahnya keluarga. Yang ketiga, kemenangan atas alam dan atas dirimu sendiri. Tetapi tidak pernah tentang yang lain. Yang keempat, ini adalah fakta mengejutkan bahwa mereka yang paling teguh menentang manipulasi perilaku, bagaimanapun, melakukan upaya yang paling berat untuk memanipulasi pikiran. Yang kelima, Anda tidak perlu mengajarkan buku-buku hebat, kita harus mengajarkan kecintaan membaca. Mengetahui isi dari beberapa karya sastra adalah pencapaian yang sepele. Untuk cenderung terus membaca, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Yang keenam, apa yang dirasakan orang sama pentingnya dengan apa yang mereka lakukan. Yang ketujuh, ilmu adalah kesediaan untuk menerima fakta, bahkan ketika mereka menentang keinginan. Yang kedelapan, proposal dan hipotesis psikologi harus diverifikasi secara eksklusif melalui bukti objektif. Yang kesembilan, pada saat ini, sejumlah besar pria dan wanita yang berkemauan baik sedang berusaha membangun dunia yang lebih baik. Tetapi masalahnya terlahir lebih cepat daripada yang bisa dipecahkan. Yang kesepuluh, saya tidak mengarahkan hidup saya. Saya tidak mendesainnya. Saya tidak pernah membuat keputusan.
Segalanya selalu muncul dan mereka melakukannya untuk saya. Itulah kehidupan. Yang ke-11, jika kebebasan adalah persyaratan untuk kebahagiaan manusia, maka semua yang diperlukan adalah memberikan ilusi kebebasan. Yang ke-12, demokrasi adalah bibit despotisme. Dan kepada ayah seperti itu, putra seperti itu. Demokrasi adalah kekuatan dan aturannya. Itu bukan kehendak orang-orang. Ingat, yang merupakan kehendak adalah mayoritas. Yang ke-13, tidak ada alasan mengapa Anda tidak bisa mengajari seorang pria untuk berpikir. Yang ke-14, pendidikan adalah yang bertahan ketika segala sesuatu yang dipelajari terlupakan. Yang ke-15, masyarakat menyerang lebih awal, ketika individu tidak dapat melakukan apa-apa. Yang ke-16, tidak semua orang mau mempertahankan posisi tidak tahu. Tidak ada kebajikan dalam ketidaktahuan. Yang ke-17, kegagalan tidak selalu merupakan kesalahan. Itu mungkin hanya merupakan hal terbaik untuk dilakukan dalam situasi seperti itu. Kesalahan sebenarnya adalah berhenti mencoba. Yang ke-18, konsep pikiran adalah penemuan manusia, bukan penemuan. Yang ke-19, masalah sebenarnya bukanlah apakah mesin-mesin itu berpikir, tetapi apakah orang-orang itu melakukannya. Yang ke-20, jangan menganggap praktik apapun sebagai tidak dapat diubah. Ubah dan bersedia berubah lagi. Jangan menerima kebenaran yang kekal. Coba. Yang ke-21, manusia bertindak di dunia, memodifikasinya dan pada gilirannya dimodifikasi oleh konsekuensi dari tindakannya. Yang ke-22, kita tidak harus mengajarkan buku-buku hebat, kita harus mengajarkan cinta untuk membaca. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon doa dan dukungannya agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberi manfaat seperti channel-channel yang lain. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah menonton dan subscribe channel ini. Jangan lupa tonton juga video sebelumnya, video kata-kata motivasi singkat dari Asma Nadia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum